Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Renungan Rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Tertulis dalam kitab Roma 12 ayat 2, kata kunci renungan pada malam ini adalah selingan menyenangkan. Dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Roma 11 ayat 33 sampai dengan Roma 12 ayat 2. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab, siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya, sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Terambil dari kitab Roma 11 ayat 33 sampai dengan Roma 12 ayat 2. Topik dari ayat emas renungan kita adalah pemuridan menuntut kedisiplinan. Mari kita mulai renungan malam kita. Untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Teman saya mencari gereja untuk beribadah. Lalu ia mengatakan bahwa ia telah menemukan gereja yang ia inginkan. Saya menyukai gereja ini karena tak harus mengubah gaya hidup saya yang suka berpesta pora. Gereja ini tak membuat saya merasa bersalah atau menuntut apapun dari diri saya. Saya puas dengan diri saya ketika berada di sana. Ceritanya itu membuat saya bertanya-tanya berapa banyak orang yang berada di situasi semacam itu.
kekristenan, mereka disebut penulis W. Waldo Beach sebagai selingan akhir pekan yang menyenangkan. Namun, apakah Yesus memanggil kita untuk hidup seperti itu? Beach berkata, tak ada AC dan bangku gereja yang empuk di gereja pinggiran kota yang dapat menutupi kebenaran bahwa menjadi murid Kristus itu menuntut harga, bahwa bagi pengikut yang setia, selalu ada salib yang harus dipikul. Tak seorang pun dapat memahami kekristenan secara mendalam bila hendak masuk ke dalamnya hanya untuk menikmatinya sebagai selingan akhir pekan yang menyenangkan. Menjadi orang Kristiani berarti mengenal Yesus secara pribadi. Kita telah menerimanya dengan iman sebagai juru selamat dari dosa, dan kita memberi diri untuknya. Kita menyangkal kehendak kita dan memilih kehendaknya. Dia mengubah cara berpikir, nilai-nilai, dan prioritas kita untuk mencerminkan apa yang berkenan kepada Allah. Apakah agama Anda hanya suatu selingan akhir pekan yang menyenangkan? Tak ada yang dapat menggantikan hubungan kita yang sangat penting dengan Yesus. Jangan menjadi serupa dengan dunia. Roma 12 ayat 2 berkata, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Perintah Paulus agar kita jangan menjadi serupa dengan dunia sangat relevan bagi kita saat ini. Mengapa? Karena menjadi serupa rupanya akhir-akhir ini menjadi mimpi banyak orang. Maka tak heran kemudian stasiun televisi mulai memfasilitasinya sehingga muncul acara reality show seperti Asal, Asli Tapi Palsu, yang digawangi oleh almarhum Taufik Safalas. Lalu muncul Demokrasi, Benar-benar Mimpi, yang menampilkan orang-orang yang mirip dengan tokoh politik maupun selebritis. Dalam nas hari ini, Paulus menginginkan keserupaan kita bukan menjadi serupa dengan dunia, tetapi menjadi serupa seperti Kristus, menjadi serupa dengan gambarnya. Yang dimaksud dunia oleh Paulus adalah jalan hidup yang jahat, yang berdosa di hadapan Tuhan, cara pandang yang bertentangan dengan kehendak Allah. Jadi Paulus bukan hanya menunjuk ke ada perbuatan-perbuatan duniawi, tapi pola pikir, sudut pandang dan sistem kepercayaan yang bertentangan dengan firman Allah. Kita diperintahkan tidak hanya agar tidak berbuat jahat, tapi juga jangan mempunyai cara pikir yang sama dengan dunia. Karena di belakang cara berpikir kita sebenarnya ada kepercayaan yang kita pegang. Perintah ini berarti agar kita jangan menjadi serupa dengan kepercayaan palsu yang dipegang oleh orang-orang dunia ini. Kita perlu waspada dengan pengajaran yang hanya menekankan satu pengajaran tapi melupakan yang lain. Misalnya pengajaran tentang Injil kemakmuran, yang mengatakan bahwa kalau ikut Yesus pasti bisa kaya raya, atau pengajaran yang menganggap orang yang sakit pasti karena berdosa. Kita harus memahami Injil secara utuh dan komprehensif. Injil yang berpusat pada Kristus, bukan pada manusia. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini, juga dapat berarti, jangan menjadi sekuler. Sekularisme terjadi di mana segala pemikiran, perbuatan, rencana, perjuangan, cita-cita manusia hanya memperhitungkan hidupnya selama di dunia ini saja, mengabaikan atau tidak mempercayai adanya kekekalan. Selain itu kita mesti tegas dengan pandangan-pandangan dunia yang hanya memuaskan keinginan lahiriah dan memuja hawa nafsu sehingga membuat banyak orang Kristen akhirnya menyimpang dari jalan yang benar.
Jadi kemenangan kita atas dunia dimulai dari kepercayaan kita yang diperbaharui oleh firman Allah. Agar kita menjadi tidak serupa dengan dunia, untuk itu firman Tuhan memberikan solusi, berubahlah oleh pembaruan budimu. Paulus menggunakan kata metamorfo untuk kata berubahlah, sebuah akar kata yang kemudian membentuk kata metamorfosis. Metamorfo mengandung arti diubah menjadi ke yang lain, berubah menjadi bentuk yang lain, atau dengan kata lain, tidak sama dengan keadaan sebelumnya. Metamorfo bukan merupakan perubahan sementara dari suatu sifat, tetapi benar-benar berubah dari keadaan sebelumnya. Pertanyaannya adalah bagaimanakah kita mengubah pikiran kita agar tidak serupa dengan dunia? Pada kesempatan ini kita akan belajar untuk tidak serupa dunia lewat 3 aspek, yakni: pertama, melalui kehidupan pribadi, agar kita tidak serupa dengan dunia ini. Kita perlu bersyukur atas segala yang Tuhan sudah berikan kepada kita, terutama bersyukur kepada suami, istri, anak, orang tua yang Tuhan sudah berikan. Gaya hidup dunia adalah gaya hidup yang tidak pernah puas terhadap apapun, sehingga bersyukur dan memperkatakan hal yang baik adalah cara untuk menangkal keinginan daging. Kita harus mengerti dengan jelas bahwa setiap kita berharga di mata Tuhan lebih daripada harta-harta yang ada di dunia ini sebanyak apapun jumlahnya. Kedua, melalui kehidupan keluarga yang sesungguhnya adalah hubungan antara laki-laki dengan perempuan. Dengan jatuhnya manusia di dalam dosa, persoalan keluarga ini mengalami berbagai macam penyimpangan yang marak. Kita sebagai orang percaya harus tegas menyatakan kebenaran ini di kehidupan kita. Tidak sedikit juga godaan untuk berselingkuh di dalam hubungan suami dan istri. Kita harus waspada dan senantiasa menjaga jarak dengan lawan jenis apabila sudah memiliki pasangan hidup agar tidak jatuh di dalam dosa perselingkuhan. Dosa akan selalu menggoda kehidupan semua orang percaya, maka dari itu harus dilawan. Ketiga, melalui kehidupan pekerjaan, ukuran kesuksesan karir di dunia sekarang seringkali didasari pada seberapa banyak materi yang dimiliki seseorang. Kita harus menyadari bahwa pekerjaan adalah mandat yang Tuhan berikan buat setiap kita. Bukannya kita bekerja untuk bisa melanjutkan kehidupan. Apabila kita mengerjakan pekerjaan kita sebagai suatu kepercayaan dan pelayanan yang Tuhan berikan, sudah pasti berkat akan mengikuti kehidupan kita. Jangan sampai kita menaruh materi sebagai prioritas utama dalam pekerjaan kita. Setiap hari kita harus bisa mengubah dunia kita dan membawa berkat bagi sesama. Jangan jadikan dunia yang mengubah hidupmu, tetapi hidup kitalah yang sejatinya mengubah dunia ini. Agar kita menjadi tidak serupa dengan dunia, untuk itu firman Tuhan memberikan solusi, berubahlah oleh pembaruan budimu. Firman Tuhan menginginkan agar kita terus-menerus berubah menjadi manusia yang tidak sama dengan keadaan semula. Manusia yang belum diperbarui, manusia yang berdosa, manusia yang sama dengan manusia duniawi, tetapi menjadi manusia yang serupa dengan Kristus. Karena itu, teruslah berusaha membawa perubahan bagi dunia agar dunia ini dipenuhi kemuliaan Allah. Apa kata Alkitab mengenai sikap? Ketika menulis dari sebuah sel penjara di Roma, Rasul Paulus menulis tentang sikap yang dibutuhkan seorang Kristen.
Hanya, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Ia memberitahu kita bahwa ketika hal-hal seperti gangguan yang tak terduga, kekecewaan, dan kesulitan terjadi, kita harus memberi respon dengan sikap yang mencerminkan Kristus. Paulus kemudian menulis, "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus." Ia juga mendukung di dalam Efesus 5 ayat 1 supaya kita menjadi penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, sebagaimana anak-anak suka menirukan apa yang mereka lihat dan mengulangi apa yang mereka dengar. Kita juga diperintahkan untuk mencerminkan dan menirukan perilaku Kristus. Yesus mempertahankan sikap yang sempurna dalam setiap situasi karena ia telah berdoa tentang segala sesuatu dan tidak khawatir terhadap apapun juga. Sehingga, kita pun perlu mencari bimbingan Allah dalam setiap aspek kehidupan kami dan membiarkan Dia mengerjakan kehendak-Nya yang sempurna tanpa gangguan. Yesus tidak pernah bersikap defensif, kecewa, atau depresi karena tujuannya adalah menyenangkan Bapanya, bukan mengejar agendanya pribadi. Di tengah pencobaan, Ia sabar. Di tengah penderitaan, Ia berharap. Di tengah berkat, Ia rendah hati. Meskipun dihujani ejekan, kekerasan, dan pelecehan, Ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika Ia menderita, Ia tidak mengancam, tetapi Ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ketika Paulus menyarankan supaya kita menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, ia telah merangkum sikap tersebut dalam kedua ayat sebelumnya: ketidakegoisan, rendah hati, dan pelayanan. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Dalam kata lain, sikap seorang Kristen harus berfokus pada kebutuhan dan kepentingan orang lain. Hal itu sudah pasti tidak alami bagi kami. Ketika Kristus datang ke dalam dunia, Ia menetapkan sebuah sikap yang begitu berbeda dalam berhubungan dengan orang lain. Suatu hari ketika para murid-Nya sedang berdebat mengenai siapakah sosok yang terhebat di dalam kerajaan-Nya, Yesus berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Yesus sedang mengajar bahwa ketika kita terlalu asyik mengurus kepentingan kita pribadi, maka konflik dan masalah lainnya timbul dengan sesama kita. Sebaliknya, Allah menginginkan supaya kita bersikap terlibat dalam mengasihi dan memenuhi kepentingan orang lain. Paulus meneruskan ajarannya tentang sikap Kristus ini dalam suratnya kepada jemaat di Efesus. "Kamu, berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama,
yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru, yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Banyak agama di zaman ini, termasuk filsafat New Age, mempromosikan dusta bahwa manusia bersifat ilahi dan atau kita dapat menjadi ilah-ilah kecil. Namun kenyataannya sebaliknya, kita tidak pernah dapat menjadi Allah, ataupun ilah. Dusta setan yang tertua ialah janji bahwa jika Adam dan Hawa mengikuti sarannya, kamu akan menjadi seperti Allah. Setiap kali kita berusaha mengendalikan keadaan kita, masa depan kita, dan orang-orang di sekeliling kita, kita hanya menunjukkan bahwa kita berusaha menjadi ilah. Dengan demikian kita harus mengerti bahwa, sebagai makhluk ciptaan, kita tidak mungkin menjadi Sang Pencipta. Allah tidak menginginkan kami menjadi ilah. Sebaliknya, Ia ingin supaya kita menyerupainya dalam mencerminkan nilai-nilainya, sikapnya, dan karakternya. Maksudnya ialah supaya kita dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru, yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Pada akhirnya, kita tidak boleh lupa bahwa tujuan utama Allah bagi para anak-Nya bukanlah kenyamanan kita, melainkan pembaharuan pikiran kita kepada sikap yang saleh. Ia menginginkan supaya kita berkembang secara rohani, semakin menyerupai Kristus. Keadaan menyerupai Kristus tidak berarti kita kehilangan kepribadian kita atau menjadi robot. Keserupaan dengan Kristus berhubungan dengan pembaharuan pikiran kita. Sekali lagi, Paulus menghimbau, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ialah kehendak Allah supaya kita mencapai pola pikir yang digambarkan dalam khotbah Yesus di bukit, supaya kita menghasilkan buah-buah roh, dan mempraktekkan prinsip-prinsip kasih Paulus, dan menyesuaikan kehidupan kita dengan pola karakter Petrus yang efektif dan produktif. Bagaimana seharusnya orang Kristen memandang kekayaan? Pandangan Kristen mengenai kekayaan harus bersumber dari Alkitab. Berkali-kali disebutkan dalam Perjanjian Lama bahwa Allah memberi kekayaan kepada umat-Nya. Salomo dijanjikan kekayaan dan menjadi orang yang paling kaya dari semua raja di bumi. Daud mengatakan dalam kitab 1 Tawarikh 29 ayat 12, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Abraham, Yakub, Yusuf, Raja Yosafat, dan banyak tokoh lainnya diberkati oleh Allah dengan kekayaan. Namun, orang-orang Yahudi memang bangsa yang dipilih Allah untuk dianugerahi janji-janji dan berkat duniawi. Mereka diberikan tanah dan semua kekayaan yang ada di dalamnya. Sebaliknya, dalam Perjanjian Baru, ada standar yang berbeda. Gereja tidak pernah diberikan tanah atau janji kekayaan. Surat Efesus 1 ayat 3 mengatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga.
Yesus Kristus berfirman di Injil Matius 13 ayat 22 tentang benih firman Allah yang jatuh di tengah semak duri dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Ini adalah referensi pertama terkait kekayaan duniawi dalam Perjanjian Baru. Jelas, ini bukan sesuatu yang positif. Di Injil Markus 10 ayat 23, lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Bukan berarti tidak mungkin karena semuanya mungkin bagi Allah, namun itu akan menjadi sesuatu yang dinyatakan sukar. Di Injil Lukas 16 ayat 13, Yesus menyinggung soal mamon, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Sekali lagi, Yesus menggambarkan kekayaan sebagai sesuatu yang berpengaruh negatif terhadap spiritualitas seseorang, termasuk salah satu hal yang bisa menjauhkan kita dari Allah. Di surat Roma 2 ayat 4, Allah berbicara tentang harta sejati yang Dia bawa kepada umat manusia. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Ini adalah kekayaan yang memberikan seseorang hidup yang kekal. Sekali lagi, hal ini diungkapkan di surat Roma 9 ayat 23-24, justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan, yaitu kita, yang telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang Yahudi, tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain. Juga di dalam surat Efesus 1 ayat 7 berkata, "Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya." Memahami Allah yang bersedia memberikan pengampunan, Paulus memuji Allah di surat Roma 11 ayat 33. "Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya." Penekanan di Perjanjian Baru adalah mengenai kekayaan Allah di dalam kita, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Allah benar-benar ingin menunjukkan kekayaannya kepada kita di surga. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Kekayaan yang Allah inginkan untuk kita, aku berdoa supaya Ia, menurut kekayaan kemuliaan-Nya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu. Ayat terpenting bagi orang percaya dalam Perjanjian Baru terkait kekayaan adalah Filipi 4 ayat 19 berkata, "Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya dalam Kristus Yesus." Pernyataan ini ditulis oleh Paulus karena orang Filipi mengirim persembahan korban untuk memenuhi segala kebutuhannya. Di surat 1 Timotius 6 ayat 17, Paulus memberikan peringatan kepada orang kaya.
Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Surat Yakobus 5 ayat 1-3 memperingatkan soal kekayaan yang diperoleh dengan cara yang tidak sepantasnya. Jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk, dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Topik mengenai kekayaan terakhir kalinya disinggung di surat Wahyu 18 ayat 16b, yang berbicara tentang kehancuran besar Babel. Sebab dalam 1 jam saja kekayaan sebanyak itu sudah binasa. Israel diberikan janji-janji dan berkat duniawi sebagai umat pilihan Allah di muka bumi ini. Allah memberikan banyak ilustrasi, contoh, dan kebenaran melalui mereka. Banyak orang hanya menginginkan berkat mereka, tapi tidak pernah menyadari kutukan yang menimpa mereka. Allah telah menyatakan sebuah pelayanan yang lebih agung melalui Yesus Kristus. Tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung, karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Allah tidak mengutuk atau menyalahkan siapapun karena memiliki kekayaan. Kekayaan bisa diperoleh dari berbagai sumber, tetapi Dia memberikan peringatan keras bagi orang-orang yang lebih bersungguh-sungguh mencari kekayaan ketimbang mencari Allah. Juga mereka yang mempercayai kekayaan lebih daripada Allah. Keinginan terbesarnya adalah agar kita menetapkan hati pada hal-hal yang di atas, bukannya pada hal-hal yang ada di bumi ini. Hal ini mungkin terdengar begitu ideal dan sulit untuk dilakukan. Tetapi Paulus menulis, "Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Rahasia untuk bisa melakukan ini, menerima Kristus sebagai juru selamat dan mengizinkan Roh Kudus untuk menyelaraskan pikiran dan hati kita dengan hati dan pikirannya. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya, soli Deo Gloria. Artinya sebab segala sesuatu dari Dia, oleh Dia dan kepada Dia. Segala sesuatu kita kembalikan sebagai hormat dan pujian syukur kepada Dia. Allah itu segala-galanya di dalam segala sesuatu. Tidak ada yang lebih tinggi, kuat dan hebat dari Allah. Tidak ada dan tidak dapat digantikan dengan siapapun dan apapun. Entah itu kepintaran, kekayaan dan kelebihan, semua tidak akan pernah menggantikan posisi Tuhan di dalam hidup kita. Maka Rasul Paulus berani berkata, "Solit Deo Gloria." Karena ia tahu kehidupan orang-orang yang ada di Roma saat itu adalah kehidupan yang tidak sepenuhnya ikut Tuhan dengan setia. Dengan pengetahuan mereka, rasio atau logika lebih sering diandalkan dan dipercaya daripada Tuhan. Segala sesuatu di sorga dan bumi yang terjadi di dalamnya adalah oleh karena Tuhan, oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Di Efesus Rasul Paulus berkata, "Oleh karena itu jangan ada yang membanggakan diri dan sombong dengan apa yang sudah diterima dari Tuhan." Di dalam segala sesuatu yang dianugerahkan Tuhan bagi kita, adakah kita pernah berpikir bahwa kita harus mengembalikan itu untuk Tuhan? Maka mau tidak mau, kalau Tuhan yang mau maka harus mau. Maka ego harus ditundukkan,
Kerendahan hati itu perlu untuk bisa memahami apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Ketika kita tahu bahwa Tuhan itu bijaksana dan berdaulat, maka dengan iman dan rasa syukur mudah bagi kita berkata Soli Deo Gloria. Tetapi bila Tuhan tidak menjadi yang utama dalam hidup kita, maka akan terasa sulit bagi kita untuk berkata Soli Deo Gloria. Apalagi kalau kita bisa mendapatkan segala sesuatu yang kita mau. Tanpa Tuhan pun kita bisa. Kenapa sekarang harus dengan Tuhan? Ada anugerah umum dan anugerah khusus. Anugerah umum artinya Tuhan berkenan pada semua orang. Maka Tuhan memberi berkat-berkat kehidupan seperti alam, pekerjaan, itu semua Tuhan berikan untuk dinikmati. Peranan Allah dalam kehidupan kita sangat besar. Jangan seorang pun pernah mengabaikan Tuhan. Biar bagaimanapun kondisi kita, Tuhan tetap bersama kita. Inilah pengalaman iman Rasul Paulus ketika ia mau mengagungkan kedaulatan Allah. Pertanyaan kita sekarang adalah mengapa kita menyebut bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya? Ada beberapa alasan mengapa kita menyebut bagi Dia kemuliaan sampai selama-lamanya, yakni: pertama, karena dalamnya kekayaan Allah. Kata kekayaan dalam ayat ini diterjemahkan riches dalam Alkitab terjemahan Inggris. Kata Yunaninya adalah ploutos, bisa diterjemahkan kepenuhan. Dengan kata lain, di titik pertama, Paulus menekankan akan kepenuhan Allah. Apa yang dimaksud dengan kepenuhan Allah? Kepenuhan Allah berarti Allah itu begitu penuh, limpah, dan kaya dengan segala macam anugerahnya bagi kita. Jika kita mencoba membayangkan makna penuh dan kaya, kita akan mendapatkan gambaran pengertian yang lebih melimpah. Kaya atau penuh bukan secara materi, tetapi secara kualitas. Ketika air minum di dalam gelas dikatakan telah penuh, berarti tidak ada 1 inci pun di gelas tersebut yang bisa diisi air. Begitu juga dengan kepenuhan atau kekayaan Allah. Allah yang penuh berarti tidak ada 1 inci pun yang kurang pada diri Allah. Dengan kata lain, di dalam Dia ada kesempurnaan yang kepadanya kita menaruh iman dan pengharapan. Kesempurnaannya inilah yang diajarkan Paulus berikutnya di ayat ini, yaitu bahwa keputusan-keputusannya tak terselidiki dan jalan-jalannya tak terselami. Allah yang sempurna, penuh, adalah Allah yang memiliki keputusan dan jalan yang sangat berbeda dari manusia. Kedua, karena dalamnya hikmat Allah. Orang pandai belum tentu berhikmat, tetapi orang berhikmat bisa pandai. Orang berhikmat adalah orang yang memakai hikmatnya di dalam memutuskan hal-hal praktis, sedangkan orang pandai hanya pandai berteori saja. Dunia lebih memerlukan orang berhikmat ketimbang orang pandai, karena orang pandai hanya tahu teori, tetapi orang berhikmat tahu teori dan praktik. Lalu, hikmat itu sumbernya dari mana? Tentu dari Allah. Allah memberikan hikmat kepada manusia sebagai peta dan teladan Allah. Tetapi dosa mengakibatkan hikmat manusia menjadi rusak total. Akibatnya hikmat yang seharusnya dipakai untuk memuliakan Allah di dalam memutuskan segala sesuatu akhirnya menjadi hikmat yang menguntungkan diri sendiri. Itulah sebabnya, Kristus diutus menebus dosa manusia. Kristus bukan hanya menebus dosa manusia saja, tetapi Ia juga mengembalikan manusia kepada natur aslinya demi kemuliaan-Nya. Itu sebabnya, dalam memulihkan natur asli manusia, Ia, Kristus, adalah hikmat kita.
Dengan menaruh sumber hikmat kita pada Kristus dan firman-Nya, kita akan mendapatkan hikmat sejati yang datang dari Allah, bukan dari manusia. Melalui firman-Nya ini, kita juga mendapatkan hikmat bahwa Allah adalah sumber hikmat yang jauh lebih berhikmat dari manusia yang sebenarnya tidak berhikmat secara sempurna. Dia yang adalah sumber hikmat memberikan hikmat itu kepada kita yang adalah umat pilihan-Nya untuk menangkap hikmat Allah meskipun samar-samar. Ketiga, karena dalamnya pengetahuan Allah. Kata pengetahuan dalam bahasa Yunani gnosis yang berarti pengetahuan. Bukan hanya kesempurnaan dan hikmat, Allah juga memiliki pengetahuan yang luar biasa. Ketika dunia berdosa menawarkan segala macam pengetahuan dunia, maka Paulus menawarkan dan mendorong kita bukan melihat pengetahuan dunia terlalu banyak, tetapi melihat pengetahuan Allah yang maha dahsyat. Apakah pengetahuan di sini identik dengan hikmat Allah? Ada kaitannya, tetapi tidak sama. Hikmat lebih mengarah kepada kebijaksanaan, sedangkan pengetahuan lebih mengarah kepada totalitas pengetahuan atau pikiran. Allah yang memiliki pengetahuan jauh melampaui manusia adalah Allah yang memiliki totalitas pemikiran dan kehendak yang jauh di atas manusia. Apa perbedaannya? Pertama, pemikiran Allah selalu bersifat kekekalan, sedangkan pikiran manusia selalu sementara sifatnya. Allah selalu memikirkan hal-hal yang kekal, bukan kesementaraan, karena Allah itu sendiri pada dirinya kekal. Kekekalan Allah ini ditunjukkan dengan dipilihnya beberapa manusia untuk menjadi anak-anak-Nya. Bukan hanya itu saja, Allah yang kekal adalah Allah yang memelihara umat-Nya baik di dalam keselamatan maupun kehidupan sehari-hari. Di dalam memelihara inilah, kadang-kadang Allah memakai cara-cara yang di luar pikiran manusia. Ia menguji manusia melalui penderitaan, kesakitan, bahkan penganiayaan. Semuanya itu membuktikan Allah memelihara iman umat-Nya sehingga umat-Nya bukan menjadi umat yang manja, tetapi menjadi umat pilihan-Nya yang dewasa secara rohani. Lalu, bagaimana dengan pikiran manusia? Manusia selalu berpikir pendek. Melihat sesuatu tampak sulit, manusia sudah marah, putus asa, sehingga jalan pikirannya selalu sementara sifatnya. Tetapi puji Tuhan, umat pilihan-Nya dimungkinkan memiliki pikiran Allah, meskipun tidak sempurna, di mana mereka tidak perlu putus asa dan khawatir ketika menghadapi penderitaan, melainkan mereka terus berharap hanya kepada Allah yang memiliki pengetahuan tak terbatas. Kedua, pemikiran Allah tidak pernah berkontradiksi, sedangkan pemikiran manusia banyak yang berkontradiksi. Kalau di poin pertama, kita belajar sifat pengetahuan Allah. Di poin kedua, kita belajar akan kualitas pengetahuan Allah. Dengan dasar dua pengertian tentang perbedaan pengetahuan Allah dari pengetahuan manusia, maka Paulus membukakan pengertian kita di ayat 34, sebab, siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihat-Nya? Karena pengetahuan Allah jauh melampaui pengetahuan manusia, maka Paulus mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui pikiran Tuhan bahkan pernah menjadi penasihat-Nya untuk menentukan mana yang adil, benar, dan baik. Dalam konteks ini, Paulus mengingatkan jemaat Roma, khususnya orang-orang non-Yahudi akan pikiran Tuhan yang tidak dapat diketahui tentang pemilihan Allah,
sehingga mereka tidak perlu protes kepadanya. Ayat ini mengajarkan kita satu prinsip penting bahwa pengetahuan Allah mengakibatkan kita harus tunduk mutlak kepadanya. Sikap taat adalah sikap yang harus kita lakukan ketika kita sadar bahwa Allah lebih memiliki pengetahuan yang sempurna ketimbang kita. Ketika kita taat, kita akan menemukan banyaknya pemikiran Allah yang akan disingkapkan kepada kita. Keempat, karena segala sesuatu adalah dari Allah. Dari Allah berarti segala sesuatu bersumber dari Allah. Sumber segala sesuatu adalah Allah. Sumber pemilihan atas beberapa orang untuk menjadi anak-anaknya itu adalah dari Allah, bukan dari apa yang manusia perbuat. Lebih tajam lagi, pemilihan adalah anugerah Allah yang berdaulat. Bagaimana dengan kita? Prinsip ini bisa diimplikasikan pada kehidupan kita sehari-hari. Kalau dikatakan bahwa segala sesuatu adalah dari Allah, itu berarti apa yang kita punya, baik harta, kepintaran, hikmat, bahkan pengertian rohani dari Alkitab yang kita dapatkan semua berasal dari Allah. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi kita untuk sombong atau memegahkan diri kalau kita memilikinya semua itu. Agar kita tidak memegahkan diri, biarlah kita membagikan apa yang ada pada kita kepada orang lain sebagai berkat, sehingga orang lain juga melihat kedahsyatan Allah kita. Kelima, karena segala sesuatu adalah oleh Allah. Kata "oleh" seharusnya diterjemahkan melalui "through". Dalam konteks ini, segala sesuatu adalah oleh atau melalui Allah, berarti pemilihan Allah bukan hanya bersumber dari Allah, tetapi juga dipelihara oleh Allah. Ini membuktikan pemeliharaan Allah. Allah yang telah memilih, Ia juga yang akan memeliharanya sampai pada kesudahannya, karena Ia adalah Alfa, yang awal, dan Omega, yang terakhir. Sehingga, kita tidak perlu khawatir kehilangan keselamatan, karena jika kita termasuk umat pilihannya, pada saat itu juga, kita beriman bahwa Allah yang telah memulai keselamatan, Ia pula lah yang akan menyempurnakannya. Konsep ini juga bisa diimplikasikan di dalam hidup kita. Kalau di poin ketiga, kita belajar bahwa segala sesuatu adalah dari Allah, yang artinya kita tidak perlu sombong akan apa yang kita miliki. Maka di poin kedua, kita belajar bahwa apapun yang kita miliki ini dari Allah dipergunakan oleh Allah sebagai sarana mempertumbuhkan iman kita. Tuhan memakai harta kita untuk mencukupi kehidupan kita, dan juga untuk melayaninya, dikaitkan dengan poin ketiga, nantinya. Tuhan memakai iman dan pengertian kita akan firman-Nya sebagai sarana untuk menghindarkan kita dari tamak uang dan cinta diri. Tuhan memakai pasangan kita untuk mengingatkan kita akan kelemahan kita dan kembali kepada Tuhan. Tuhan bisa memakai siapapun yang ada di dekat kita untuk mengingatkan kita. Bagaimana dengan kita? Kita pun bisa dipakai oleh-Nya sebagai sarana berkat-Nya. Maukah kita menyalurkannya? Keenam, segala sesuatu adalah bagi Allah. Di dalam konteks ini, kita belajar bahwa pemilihan Allah berasal dari Allah, dipelihara oleh Allah, maka secara otomatis, ujungnya harus berakhir pada kemuliaan bagi Allah itu sendiri sebagai sumber dan pemelihara. Allah sebagai sumber dan pemelihara, Dialah yang juga harus menerima pujian, hormat, dan kemuliaan. Konsep ini bisa diimplikasikan di dalam hidup kita. Kalau kita sadar bahwa segala yang kita miliki adalah dari Allah,
Orang lain menjadi sarana yang melaluinya Allah menegur kita, atau kita bisa menjadi sarana berkat-Nya, maka kita melakukan kedua hal ini bersama-sama untuk memuliakan Tuhan. Renungkan, apa yang hendak kita renungkan pada ibadah akhir tahun ini? Pertama, kita harus mensyukuri pertolongan Tuhan selama tahun ini. Tanpa belas kasih-Nya, kita tidak akan mampu melewati hari-hari kita di tahun ini. Tuhan telah menopang, menyertai dan memberkati kita. Selayaknya lah kita memuliakan nama-Nya yang maha agung dan mulia itu di dalam ibadah akhir tahun ini. Kedua, kita dapat memuliakan Tuhan dengan menikmati Dia. Menikmati Tuhan dapat dibagi menjadi dua, yaitu, pertama, menikmati pribadi Allah. Seseorang bisa menikmati Allah itu setelah ia mengenal Allah melalui Alkitab. Inilah kaitan erat antara doktrin dan spiritualitas. Banyak gereja terlalu mementingkan doktrin dan melupakan spiritualitas. Akibatnya, mereka pandai berdebat teologi, tetapi hati mereka kering. Sebaliknya, di sisi lain, banyak gereja mengesampingkan doktrin dan mementingkan kesalehan. Akibatnya kesalehan yang dibangun adalah kesalehan yang antroposentris, berpusat pada manusia, dan tidak memuliakan Tuhan. Alkitab mengajarkan kita konsep yang seimbang, yaitu kita mengenal Allah dulu melalui Alkitab, baru kita mengalami Allah dengan menikmati-Nya. Menikmatinya adalah kebanggaan terbesar umat pilihan-Nya yang telah ditebus Kristus. Karena kita memiliki Allah yang maha dahsyat dan maha agung yang tidak bisa dijumpai pada ilah-ilah lain. Kedua, menikmati firman-Nya. Setelah menikmati pribadi-Nya, kita dituntut untuk menikmati firman-Nya. Seberapa dalam kita mencintai firman-Nya, seberapa setianya kita taat kepada firman-Nya, ataukah kita taat kepada firman-Nya hanya untuk hal-hal yang tidak melawan logika atau rasio, lebih tepatnya, nafsu kita. Karena itu, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk, hormatilah semua orang. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian, mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu.
Ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami. Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.